Ayo, ayo masyarakat Banten datang ke TPS di pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu. Coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan. Saatnya Banten memilih. Dulur-dulur Masyarakat Banten, jangan lupa aja kelalen tong hilang, kurang rame-rame dongkap KTPS. hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di pilkada Banten. Mantap. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan. Saatnya Banten memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Bincang KPU. Ini adalah kerjasama radio maupun juga media-media di Banten dengan KPU Provinsi Banten. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua KPU Provinsi Banten, dan juga ada dari kalangan akademisi, ada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ada Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak. Pagi teh sehat teh. Iya. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. sehat. Ya. Pak Ihsan juga harus sehat ya Pak? Sehat. Karena Kita memang semangat ini, sedang semangatnya menyelenggarakan pilkada di sebagai Banten. penyelenggara. Betul. Prof juga harus sehat. Karena juga ikut memonitoring ya Prof ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Dan pagi hari ini kita akan berbicara banyak mengenai pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilu. Nah, Pak Ihsan dari KPU Provinsi Banten, sebenarnya seberapa penting partisipasi pemilih dalam hal ini adalah kita akan menghadapi pilkada di Banten? Baik teh, saya ingin menyapa para pendengar. Selamat pagi pada seluruh pendengar. Kemudian saya juga ingin menyapa dengan Prof Wawan. Pagi Prof. Pagi. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Baik deh, saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan pentingnya partisipasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa partisipasi ini merupakan elemen penting dalam proses penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Ada namanya partisipasi pemilih, kemudian juga ada regulasi, kemudian ada penyelenggara, kemudian juga ada peserta pemilu. Nah, ini keempat ini menjadi instrumen penting dalam membangun demokrasi dan juga menyelenggarakan pilkada kita. Kalau tanpa adanya pemilih maka kurang lengkap tentunya. Yeah. Maka partisipasi pemilih ini menjadi instrumen penting dalam membangun demokrasi kita. Oke, Prof, sebenarnya kalau menurut Prof Wawan, apa sih yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Banten ini bisa katakanlah meningkat nih? Atau Pak Ihsan dulu punya data nggak nih Pak Ihsan? Partisipasi pemilih kita di Banten ini seperti apa?
Nah, data yang kita miliki di tahun 2024 kemarin, sebagaimana kita telah menyelenggarakan pemilu serentak yang dalam sejarahnya ini merupakan pemilu pertama di Indonesia, dan mungkin juga kalau kita hitung besarnya mungkin proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu pemilu yang terbesar di dunia, bahkan di akhirat. Karena di akhirat kan nggak ada pemilu ya. Nah, kemudian karena ini dilakukan secara serentak, maka ada aspek yang namanya angka partisipasi kita, angka partisipasi pemilih dan seterusnya. Nah, angka partisipasi kita pada pemilu tahun 2024 khususnya berkaitan dengan partisipasi di Pilpres itu di angka 83,94% dari jumlah DPT kita. Nah, DPT kita itu di angka 8,8 juta sekian. DPT di Banten ini merupakan DPT tertinggi dengan nomor 5 di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita bagaimana kita menghadirkan pemilih itu berpartisipasi pada saat pemungutan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, angka 83,94% itu merupakan angka yang cukup tinggi, dan itu merupakan keberhasilan kita bersama sebagai warga Banten dalam menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024. Baik kerjasama yang sudah kita lakukan dari berbagai stakeholder, khususnya juga di dunia kampus, Prof. Tentu semuanya memiliki kontribusi yang nyata dalam meningkatkan partisipasi, dan alhamdulillah kita sama-sama memiliki data yang cukup bagus di angka 8,394% itu. Oke, itu di Pilpres. Kalau sebelumnya di Pilkada ada data nggak, Pak Isi? Nah, kalau kita melihat ke belakang, Pilkada terakhir di Provinsi Banten itu diselenggarakan pada tahun 2017. Nah, angka partisipasi kita itu di angka 67%. 67%. Nah, tentu ini berbeda ketika misalnya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan Pilkada 2017. Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan juga warga Banten untuk bersama-sama kita meningkatkan angka partisipasi. Nah, angka partisipasi pada pemilu tahun 2024 itu yang 83,94 itu harus kita pertahankan meskipun dalam teknis penyelenggaraannya sama, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya kandidasi dengan jumlah pencalonan yang ada 2 ini yang saat ini sudah mendaftar. Kemudian juga misalnya di pemilu itu kan banyak faktornya, ada pemilu presiden, pemilu legislatif di berbagai jenjang, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian juga DPRD kabupaten kota. Nah, ini menjadi catatan kita bersama ketika misalnya di Pilkada itu kenapa angka partisipasinya menjadi lebih rendah dibandingkan angka partisipasi di pemilu kemarin. Nah, ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dan harus kita persiapkan dengan segala persiapannya dan strateginya untuk meningkatkan, dan KPU sudah siap untuk beberapa strategi yang nanti akan kita lakukan tentunya. Baik, Prof. Wawan, apa sebenarnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Banten itu bisa meningkat? Baik, para pendengar, sekurangnya ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik ini. Yang pertama, harus ada kompetisi untuk jabatan publik yang dikompetisikan, ya kan? Seperti ya Pilkada ini, ya kalau nggak ada yang ditampilkan, bagaimana orang partisipasi? Gitu. Terlepas di sana sini ada keraguan atau apa, nah ini justru apakah KPU-nya profesional apa tidak? Juga. Karena syurutu pemilu atau syurutu pilkada itu bagaimanapun harus ada KPU, harus ada yang memilih pemilih partisipan, dan jangan lupa harus ada anggaran, iya kan? Harus ada anggaran. Jangan sampai nanti di TPS segala
pada pingsan, nggak ada yang tanggung jawab, ini jangan terulang itu saya kira. Itu karena supaya partisipasi ini kan tidak hanya pemilih ya, kepanitiaannya semangat ya. Nah ini mumpung ada ketua KPU ya nggak? Nah, Siap, Prof. Oke. Ya, masih ada masih Silakan, ya. Yang kedua kebebasan berpendapat ya. Penguasa pemerintah seyogianya tidak boleh menghalang-halangi pemikiran atau gerakan-gerakan kelompok organisasi hingga pendapat individu sekalipun yang mengatakan pendapat. Itu kalau main represif ini bahaya di situasi sekarang. Ya. Yang ketiga partisipasi harus diberikan dalam upaya mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Karena itu partisipasi memiliki peran penting bagi setiap kekuatan individu dalam mengontrol dan mengawasi potensi penyimpangan atas kebijakan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Itu 3 poin tadi. 3 poin tadi ya. Dan memang ini partisipasi tadi di poin tadi adalah mempengaruhi kebijakan nanti yang akan dibuat oleh si calon yang terpilih. Pastinya seperti itu ya Prof ya. Kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana KPU sendiri ini mengidentifikasi dan menangani kelompok-kelompok masyarakat yang katakanlah mungkin ada yang nggak aktif nih dalam pemilu atau pilkada besok, gitu kan? Misalnya, saya mah pilih golput aja, gitu. Atau saya masih ragu nih dengan calon-calon yang ada, di rumah aja deh. Dan itu kan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, artinya menurun gitu kan? Bagaimana KPU dalam hal ini mengidentifikasi dan menangani kelompok-kelompok tersebut? Baik, KPU secara sadar menyadari pentingnya memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok yang cenderung tidak aktif dalam pemilu dapat terlibat secara penuh dalam proses demokrasi. Nah, kemudian kami juga melakukan identifikasi secara nyata ya, misalnya kelompok-kelompok apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kami juga melakukan analisa data pemilu sebelumnya misalnya. Misalnya angka partisipasi di daerah tertentu itu cukup rendah di daerah terpencil. Nah, kemudian ini juga kita lakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Nah, ada di daerah-daerah yang misalnya itu di suku Baduy misalnya, kita bisa melakukan pemetaan agar kelompok yang pedalaman ini bisa kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi berkaitan dengan pentingnya penggunaan hak pilih. Kemudian juga kita bisa melakukan pendekatan secara komunitas ya, komunitas disabilitas, kelompok rentan, terus ada pengajian juga bisa kita lakukan dalam rangka melakukan identifikasi untuk meningkatkan partisipasi itu sendiri. Yang paling penting menurut saya adalah program edukasi ya dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten ini kita lakukan peningkatan pemahamannya agar proses demokrasi yang sedang kita bangun ini bisa dirasakan dan juga keterlibatan masyarakat itu bisa kita ikut sertakan. Nah, dengan langkah-langkah ini KPU Banten berusaha untuk tidak hanya meningkatkan partisipasi secara keseluruhan tetapi juga memastikan bahwa suara setiap warga termasuk mereka yang selama ini kurang aktif dapat didengar, kemudian juga dihargai dalam pemilu. Nah, kami percaya semuanya masyarakat itu bisa terlibat secara aktif tentunya. Baik. Ini ada yang menarik ini. Iya, silakan. Ternyata teknologi media saat ini sangat amat terbuka. Nah, ya kan. Karenanya muncul bentuk partisipasi media yang terkadang sangat pedih dan keras, bahkan berpotensi hoax. Nah itu karena itu partisipasi model masyarakat terbuka seperti ini tentu perlu diberikan ruang, diberikan ruang seperti edukasi tadi dan direspon dengan positif. Untuk misalkan kita beri ayat-ayat Al-Quran tentang perlunya check and recheck sehingga tidak muncul kegaduhan dan saling caci mencaci antar satu dengan yang lainnya. Saya kira itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan tadi Prof sudah membuka penggunaan media, karena kita juga tahu nih, pasti teman-teman di KPU juga telah melihat fenomena ini. Zamannya dulu saya memulai memilih media-media platform sekarang, dulu tuh kan tidak seperti sekarang ya Prof ya. Nah, ini kalau untuk di KPU sendiri Pak Ihsan, ada nggak sih hal-hal juga yang dilakukan oleh KPU selain tadi kan melakukan sosialisasi, edukasi yang memang
turun langsung nih ke masyarakat gitu kan. Tapi ada nggak menggunakan tadi platform-platform yang akhirnya juga bisa menyasar nih kepada katakanlah Gen Z, Ya. Gen Alpha. Ini kan juga bagian dari pendidikan politik ya Prof ya untuk masyarakat. Jadi KPU ini jangan hanya turun tangan, turun kaki gitu. Turun tangan, turun kaki. Ya, gimana Ya, nih? silakan Pak Isan. Saya rasa kita sebagai manusia kekinian ya, kita harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita saja itu tidur, Prof, itu berkawan dengan teknologi, berkawan dengan handphone dan seterusnya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan penggunaan teknologi, saya rasa KPU saat ini sudah melakukan itu. Misalnya kita beradaptasi dengan media sosial yang digunakan oleh kaum milenial, kemudian Gen Z dan seterusnya. Nah, ini kita melakukan produksi berkaitan dengan isu-isu terkait dengan pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih, pentingnya menjaga kondusivitas, pentingnya tidak golput, kemudian juga pentingnya kita tidak menyalahgunakan kewenangan kita sebagai baik oleh penyelenggara negara maupun kita sebagai mungkin ASN atau apa, itu kan bisa kita kampanyekan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini dalam rangka membangun kualitas demokrasi kita. Nah, itu bagi KPU sendiri merupakan sebuah keharusan. Nah, tadi kalau misalnya Prof menyampaikan perlunya kita cek recheck berkaitan dengan informasi, kebenaran informasi. Nah, itu memang sebuah keharusan bahwa kita tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi kita harus benar-benar sadar bahwa informasi itu sebenarnya benar atau tidak itu. Termasuk kita ini sudah tercatat belum? Nah, maka KPU membuka laman khusus kan? Cocok itu, Rob. Nah, Iya kan? ini dalam rangka kita semua memastikan memberikan kemudahan dan layanan kepada seluruh masyarakat Banten. Nah, tadi Prof sudah coba memberikan informasi, berikan cek DPT online. Nah, ini bagian dari strategi KPU memudahkan kita semuanya, masyarakat Banten itu bisa meng-cross check apakah sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum. Nah, ini sudah kita lakukan itu dalam rangka memudahkan, tidak harus datang ke KPU tetapi sudah bisa digunakan melalui handphone kita. Cukup saja dicek dptonline.go.id. Nah, termasuk ini masyarakat kita kan banyak di desa, ya kan? Ada desa yang nggak bisa terjangkau sama televisi, tapi oleh radio bisa. Ini juga bagian yang luar biasa. Proklamasi kemerdekaan disiarkan oleh radio loh. Iya. Ya, tentu media ini penting. kita harus kolaborasi, sinergi itu menjadi sebuah keharusan. Sejatinya bahwa proses penyelenggaraan pemilu ini bukan semata-mata itu miliknya KPU, tapi ini merupakan kerja nyata, kerja bersama, bukan sama-sama kerja, tapi kerja sama, Prof. Semuanya memiliki kesamaan untuk bersama-sama mensukseskan. Tapi kerjasama tadi jangan ninggalkan orang tua. Tentu. Contoh nih, ada anak dapat jodoh sih ya, ngobrolnya itu dulu mah izin orang tua, sekarang mau melalui WhatsApp, melalui Instagram. Banyak orang tua tidak tahu. Itu kemajuan teknologi, Prof. Jadi kita, makanya aku bilang tadi harus check and recheck. Check and recheck ya, oke. Dan tadi juga sudah diingatkan sama Pak Isan bahwa untuk pendengar nih ingin tahu saya ini sudah terdaftar belum nih gitu kan. Tadi kan Pak Prof juga sudah Tapi menyinggung. sebentar, ada yang menarik tuh. Silakan, apa? Di akhirat katanya. Terbesar juga di akhirat. Saya jawab di akhirat itu justru adanya tinggal yaumil hisab. Karena itu kita harus berkualitas pilkada. Oh, siap, Prof. Jadi kalau mau beramal maupun di dunia, di akhirat sudah tidak ada. Iya. Kalau kita gagal, waduh, di dunia jadi bingung, di akhirat apa? Saya kira itu. Baik, ini menarik ini ya, karena memang berbicara mengenai partisipasi pemilih, kalau tadi Pak Isan juga bilang, ya sudah ada regulasi, sudah ada penyelenggara, dalam hal ini ada KPU gitu kan, ada pesertanya yang memang akan bertarung di
Banten dan juga kabupaten kota yang ada di Banten. Dan juga yang pasti adalah poin terakhir itu pemilihnya nih. Nah, pagi hari ini juga kita masih akan berbicara banyak mengenai partisipasi pemilih dalam pemilu. Untuk Anda juga saya ingatkan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, saya ingatkan bisa langsung WhatsApp di 0811122981 dan kami akan kembali selepas yang satu ini. Ayo, 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 masyarakat Banten, datang ke TPS di Pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu. Coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di Pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan. Saatnya Banten memilih. Dulur-dulur, Masyarakat Banten, jangan lupa aja kelalen tong hilang, kurang rame-rame, dongkap KTPS. hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Banten. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Ayo, 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 datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di Pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan. Saatnya Banten memilih. Kembali lagi di Bincang KPU yang disiarkan secara langsung di 36 radio di Provinsi Banten. Dan juga masih ada Pak Ihsan serta Prof. Wawan di studio kami. Dan sebelum kita kembali berbicara mengenai partisipasi pemilih dan juga pastinya ini ada tantangan tersendiri. Tapi sebelum itu Pak Ihsan dan juga Prof. Wawan, ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp kami pagi hari ini. Kita sapa dulu, ada Mas Ato di Ciruas, selamat pagi. Mau tanya nih untuk Prof. Wawan dan juga dari KPU, untuk Pilgub Banten ini kan calonnya cuma 2 nih Prof. Nah kalau saya sih sejauh ini masih kurang serg sama dua-duanya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti saya? Tapi saya juga nggak pengen golput. Baik. Orang yang bahagia itu yang pandai bersyukur. Syukuri masih ada yang mau nyalon. Coba kalau nggak ada yang mau nyalon lebih repot lagi. Apalagi kalau ada calon satunya kotak kosong, bumbung misalnya, lebih chaos lagi. Saya kira orang yang pandai bersyukur itu pasti nikmat. Syukuri, jangan nikmati dulu baru bersyukur, tapi bersyukur insya Allah menikmat. Yang kedua, pendekatan ilmu usul fiqh. Kalau ada dua yang mungkin ya berhadapan, bertentangan, pilihlah yang paling ringan dari antara pas-pasan itu. Dan yang ketiga, kita ini makhluk lemah, la haula wala quwata illa billah, dan di sana ada yang maha segalanya. Maka perlu juga pendekatan membuka pintu langit ya sebelum masuk TPS. Silahkan salat istikharah. Saya kira itu. Baik ya. Jadi masih ada waktu nih Prof ya, Ya. untuk melihat juga visi misi
dua calon yang akan berkompetisi ya, terutama Ya, di tingkatan provinsi. betul. Kalau menurut Pak Ihsan sendiri bagaimana nih merespon ada pendengar yang berkirim pesan seperti ini, masih kurang serg nih dengan calon-calon yang ada? Baik, terima kasih Mas Ato ya atas pertanyaannya. Saya kira ini menarik. Yang pertama kita harus membangun bahwa memilih pemimpin itu sifatnya wajib, karena nanti akan mempengaruhi pola hidup dan juga kebijakan-kebijakan yang tentunya akan berdampak pada diri kita. Nah, saran saya kepada Mas Ato dan seluruh pendengar, yang pertama bisa kalau misalnya hanya calon 2 ini dinilai kurang, maka tadi Prof juga sudah melakukan pendekatan secara rohani dan batiniah ya, untuk membuka pintu langit melalui istikharah. Nah, mungkin jalan yang bisa dilakukan oleh pendengar adalah melakukan penelitian, track record pasangan calon, terus kemudian juga bisa melakukan mempelajari dari seluk-beluk visi misi yang sudah disampaikan oleh pasangan calon. Nah, ini saya rasa dari visi misi ini bisa ditingkatkan pemahaman dan juga memantapkan pilihan, saya rasa. Karena dari visi misi itu tidak jauh dari nilai-nilai pembangunan dan keberpihakan kepada masyarakat. Nah, ini penting menurut saya diketahui oleh kita semuanya, apakah visi misi bakal pasangan calon ini akan berpihak kepada rakyat atau tidak. Nah, saya rasa ini jalan tengah agar kita semuanya bisa turut serta menggunakan hak pilih kita di tanggal 27 November 2024 nanti sebagai hari pemungutan suara. Berapa jumlah pemilih di Banten total? Saat ini sedang berproses, Prof. Kalau kemarin itu angka kita 8,8 juta, nah saat ini sudah 8,9 juta sekian, Prof. Subhanallah, para pendengar di mana berada, jangankan mengurus 8 juta ya. Kita gerak jalan aja bertiga berempat itu harus ada pemimpin. Ya. Kalau tidak bisa main sanain konferensiano, hiji ke sana, hiji ke sono. Jadi betul ya, pemimpin tuh mesti ada. Ya. Di tingkat RT saja kalau tidak ada pemimpin mau daftar nikah kemana, apalagi pemerintahnya bubar misal. Oh maaf, pemerintahan lagi bubar, ini repot ini. Lapor ke kecamatan, kata camat mohon maaf. Ini bahaya sekali. Pantas kalau Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri. Perlu ada pemimpin ya. Baik. Mudah-mudahan Mas Ato udah nggak galau lagi, tapi nanti juga teman-teman di KPU ini juga akan punya kegiatan yang dalam hal ini juga bisa untuk masyarakat kita jadi lebih tajam lagi nih. Oh, ternyata paslon A atau paslon 1 dan paslon 2 ini punya visi misi yang menurut masyarakat ini kayaknya nih bakal saya pilih ke depannya seperti itu ya. Dan ini juga ada Teh Rina di Balaraja. Waalaikumsalam. Sedikit curhat ini Pak Ihsan dan juga Prof Wawan. Ini sering banget tiap pemilu kita sebagai anak harus nurutin apa kata orang tua soal siapa aja nih yang harus dipilih di TPS. Nah, kita sebagai anak harus apa nih? Khawatir kalau nggak nurut bisa konflik di rumah. Takut dicoret di kakak. Oke. Bagaimana ini? Ya. Silakan. Menurut saya ada 3 ibu yang harus dihormati. Ya. Yang pertama, ibu yang melahirkan kita. Ya. Beliau mengandung, membesarkan, mengasuh dan mendidik. Bahkan sampai nikah pun orang tua nganter, bahkan menyaksikan gitu kan. Yang kedua, Ibu Pertiwi. Siapa yang melahirkan Ibu Pertiwi? NU, Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Mataul Anwar, Persis, Al-Irsyad, TNI Polri dan non-Islam. Dan yang ketiga, Ibu Guru. Nah, karena itu saya kira harus dengan arif bijak ya, ketika ada orang tua memberikan pandangan segala, tinggal kita mendengar, membandingkan dan mengkaji setelah mengkritisi. Saya kira itu. Baik. Pak Ihsan, ada yang ingin direspon dari ya ini kayaknya anak nih harus ngikutin orang tua nih gitu, dan pemilih muda ini. Baik, Teh Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita kembali ya, sebagai anak ini kita wajib menghormati orang tua. Tentunya kita tidak bermaksud merendahkan dan seterusnya ketika beda pilihan. Tentu ada aspek-aspek yang harus kita jaga, rasa dan juga
penghormatan kita kepada orang tua. Ya. Nah, kaitan dengan ini saya menyarankan ada prinsip dalam penyelenggaraan pemilu itu rahasia. Tentu dalam aspek ini ada prinsip itu yang bisa dilakukan oleh Teh Rina berkaitan dengan pilihannya tanpa bermaksud tidak menghormati orang tua, tapi aspek pilihan ini saya rasa bisa dilakukan dengan kehati-hatian dan seterusnya. Tidak juga harus menampakkan pilihannya di depan orang tua. Jadi kita harus mempererat titik temu kita dibanding titik beda kita. Kita sebagai anak, hubungan orang tua harus tetap terjaga, terjalin dengan harmonis. Kemudian kita juga harus memperkecil perbedaan kita. Misalnya orang tua memilih A, kemudian kita memilih B. Tentu ini bukan hal yang harus kita besar-besarkan, tetapi kita sebagai anak dan juga sebagai warga, sebagai masyarakat pemilih juga harus mengedepankan nilai-nilai penghormatan dan seterusnya. Nah, apabila misalnya itu masih juga terjadi, maka perbedaan misalnya masih cukup ditampakkan, maka saran saya sih tetap hormat kepada orang tua dengan tidak juga apa kamu milih apa misalnya. Ya, itu kan rahasia mah. Ya. Insya Allah ini yang terbaik dan seterusnya. Ini bisa dikomunikasikan dengan tentunya dengan cara-cara yang baik tentu ya. Pokoknya pilkada ini ajang untuk bersatu, bukan untuk bercerai. Betul, Bro. Baik. Iya. Iya. Dan nanti saya coba buka kembali nih pesan yang sudah bergabung, Pak Ihsan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Banten untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ya. Saya rasa kami dari KPU juga memiliki tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih ya. Misalnya berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan juga pemahaman kaitannya pemilu, menggunakan hak pilih, mengawal proses penyelenggaraan sampai dia mengawal hasil. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang terus kita jawab agar masyarakat kita itu memiliki keterlibatan ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian juga ada tantangan misalnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Misalnya di 2024 kemarin adanya misalnya di TPS itu terjadi pemungutan suara ulang. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan kepercayaan kepada publik, kepercayaan kepada KPU. Kok kenapa ada pemungutan suara ulang misalnya? Ini kan bagian-bagian yang harus kita benahi, yang harus kita bangun informasi yang benar. Karena ada terjadi kesalahan prosedural, tapi tidak mengurangi substansi dalam proses penyelenggaraan. Nah, kemudian juga berkaitan tantangan selanjutnya, misalnya ada akses ke daerah terpencil. Sebagaimana kita ketahui di Provinsi Banten ini kita memiliki daerah-daerah yang khusus di daerah kepulauan dan juga di pedalaman. Ini saya rasa juga menjadi tantangan bagaimana kita memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya, memfasilitasi logistik sampai pada tempatnya. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan dalam proses penyelenggaraan. Kemudian juga ada tantangan kita berkaitan dengan pengaruh informasi tidak benar, disinformasi. Nah, misalnya kita dulu pernah ada mengalami di 2019 itu ada 2 truk kontainer membawa surat suara atau di Tanjung Priok ya Mas. Ternyata setelah dicek itu ternyata tidak benar. Nah, ini kan menimbulkan kepercayaan publik kepada penyelenggara itu kan turun. Nah, kemudian juga apatisme politik. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan zaman ini juga dapat juga mempengaruhi dampak negatif. Tapi itu saya rasa menjadi tantangan kita untuk menjawab, misalnya kalangan muda. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada teman-teman kalangan muda, pemilih pemula, Gen Z, generasi milenial dan seterusnya. Nah, ini apatisme politik ini juga harus kita lakukan pendidikan sehingga kita bisa melakukan peningkatan
partisipasi. Nah, kemudian juga dinamika sosial ekonomi. Nah, kemiskinan, kemudian pengangguran ini juga bisa menimbulkan partisipasi kita menurun. Nah, tentu kita terus berupaya melakukan sosialisasi pentingnya menghadapi pemilu kita ini dengan turut serta, kemudian riang gembira dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, KPU terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam strategi kami. Kami berkomitmen untuk mendekatkan proses pemilu kepada masyarakat, meningkatkan edukasi politik, serta membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dengan melakukan kerjasama di seluruh pihak yang ada di Provinsi Banten, baik pemerintah, baik TNI Polri maupun di dunia kampus. Nah, saya rasa ini bagian cara kami membangun optimisme bahwa partisipasi pemilih di Banten ini bisa meningkat. Bisa meningkat ya, baik. Prof Wawan, kalau tadi Pak Ihsan udah menyinggung tuh Prof tentang dunia kampus. Nah, bagaimana nih untuk Prof sendiri yang kita tahu juga nih bahwa memang banyak pemilih-pemilih muda, bahkan kalau kita coba flashback beberapa minggu lalu, gerakan-gerakan pemuda itu yang cukup membuat katakanlah ramai di situasi politik di nasional, tapi ini membawa dampak yang positif. Artinya bagaimana pihak kampus sendiri dalam hal ini mungkin Prof Wawan juga bisa memberikan pendidikan politik kepada ataupun di dalam dunia kampus. Ya, baik. Yang pertama, para pendengar, integritas ini harus dikedepankan lah oleh penyelenggara pemilu. Ya, sebab bagaimanapun juga keterbukaan sekarang ini nggak bisa disembunyikan, gitu ya. Ya, sebetulnya Pak Amin Rais juga pernah bersuara dan mensuarakan itu. Kemudian juga teman-teman saat diskusi ya, walaupun mohon maaf para pendengar jangan juga dijadikan langsung referensi rujukan. Kan sah-sah saja kita mengungkapkan pendapat. Beda pendapat biasa, beda pendapatan juga biasa. Jadi menurut saya ini perlu kajian, termasuk media apapun, ya, sehingga masyarakat bisa bersuara. Ya, apalagi dengan penduduk yang ada tinggal di daerah terpencil, luar segala. Sudahlah, kalau memang efektif dengan DPRD, lagi-lagi kembali kepada regulasi tentu. Oke. Ini artinya kalau tadi Prof sempat memunculkan experience is the best teacher, karena ada di fase saat itu ya Prof ya, pemilihan kepala daerah yang memang dipilih langsung oleh DPRD dan kosnya bisa ditekan. Tapi ini juga hasil dari katakanlah suara teman-teman menginginkan ada demokrasi. Kepala daerah dipilih juga langsung oleh masyarakatnya gitu kan. Karena tadi ada isu-isu ingin dipimpin oleh anak daerah sendiri, walaupun memang ada juga yang bukan anak daerah sendiri memimpin daerah orang lain gitu ya. Tapi ini menarik ya. Nanti mungkin tapi nggak apa-apa, yang penting kan NKRI. Saya kira selama masih di wilayah NKRI ya. Ya, saya kira. Oke, baik. Nah ini menarik juga kalau tadi merespon Teh Rina sebagai seorang anak, karena kita tahu juga mungkin Pak Ihsan juga punya data di KPU. Tadi ada di update 8,9 juta DPT atau pemilih yang akan juga menggunakan hak suaranya di tanggal 27 November. Ada juga pemilih muda. Nah, bagaimana nih teman-teman KPU katakanlah juga memberikan pendidikan politik kepada pemilih muda menggunakan medium apa saja? Kalau misalnya tadi Prof Wawan sudah mengatakan ada media sosial, ada katakanlah laman khusus juga nih yang dibuat sama KPU, atau ada hal-hal lain, diskusi-diskusi kecil di kampus-kampus yang diselenggarakan oleh KPU, atau seperti apa Pak Ihsan? Ya, kita penting untuk melibatkan seluruh masyarakatnya, khususnya pemilih pemula, pemilih muda atau Gen Z atau generasi milenial yang nyata-nyatanya mereka itu kebanyakan hidupnya ada di kampus, di SMA, ada di pesantren, santri-santri itu kan masih pada muda semuanya. Tentu aspek
edukasi pendidikan ini menjadi penting. Nah, KPU dalam rangka menjangkau semuanya, selain kita menggunakan teknologi, memanfaatkan media sosial, kita juga menggunakan instrumen diskusi tatap muka. Kita menggandeng organisasi kepemudaan, bisa kerjasama dengan forum BEM dan seterusnya dalam rangka kita terus melakukan pendidikan kepada pemilih pemula ini agar mereka turut serta dalam penggunaan hak pilihnya dan juga mengawal proses penyelenggaraan pemilu. Saya rasa itu ya, karena kita. Tapi ini bagus nih Kak, sesekali ketua OSIS ya sebanten dibuka Zoom aja ngobrol biar air ngalir. Iya, Prof. Ya. Jadi ada beberapa sekolah itu datang kepada kami punya namanya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu ini di dalamnya ini seperti perpustakaan pemilu, Prof. Nah, kemudian kami melakukan edukasi kepada teman-teman siswa yang datang ke kantor kami lakukan sosialisasi berkaitan pentingnya dengan pemilu dan pilkada kita. Nah, kami juga memfasilitasi misalnya adanya pemilihan OSIS, Prof. Di beberapa sekolah itu sudah kita fasilitasi adanya pemilihan langsung dengan menggunakan kotak suara pada pemilu yang lalu misalnya. Mereka pinjam. Nah, kemudian kita edukasi berkaitan dengan tata cara penggunaan hak pilihnya, bagaimana melakukan penyelenggaraan yang baik dan benar itu sudah kita lakukan ke beberapa sekolah. Nah, saya rasa ini bagian strategi kita untuk bagaimana meningkatkan dan juga turut serta pemilih muda ini menggunakan hak pilihnya nanti Bisa sehingga nggak, karena anak milenial ini cenderung ini ya gaget apa ya, pemilihannya melalui WA gitu. Enggak, soalnya kami pernah di pemilihan senat sah-sah saja, yang penting memenuhi quorum. Memenuhi quorum. Artinya pemanfaatan teknologi ini penting. Nah, hanya permasalahannya berbicara jujur tidak, kembali ke hati. Nah, itu tergantung kepada politik will ya, kominfonya misal kominfonya Kominfo ataupun apa ya. Ini sekedar ini saja. tentunya dalam aspek penyelenggaraan pemilu, Prof, itu ada namanya undang-undangnya, ada peraturan KPU-nya, ada petunjuk teknisnya yang sekira misalnya kalau kita menggunakan WA ini tentu nggak boleh, tapi kalau misalnya hanya untuk di OSIS dan tentu itu tidak diatur dalam undang-undangnya. Oke, Ya. berarti memang belum bisa saat ini. Belum bisa ya? kecuali ada usulan perubahan atau tambahan. Ya, tapi itu kayaknya panjang lagi perjalanannya Iya, ya, Prof ya. panjang lagi kan Baik. orang katanya ingin simpel gitu kan gitu. Kalau pemilihan RT boleh ya. Ya. Mungkin Karena memang di pemilihan kepala daerah ini tadi di awal Pak Ihsan juga sudah menyiapkan ada regulasi, ada undang-undang, ada PKPU juga ya Pak Ihsan ya. Iya, Oke, baik. Menarik ini, dan untuk Anda juga kembali saya ingatkan pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung dengan Pak Ihsan dan juga Prof Wawan, kami masih terus membuka di line WhatsApp kami 08111222981 dan Bincang KPU akan kembali setelah yang satu ini. Ayo, ayo, masyarakat Banten datang ke TPS di pilkada serentak, berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu, di pilkada Banten gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih.
Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Mantap. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di Pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Kembali lagi di Bincang KPU, masih ada KPU Provinsi Banten, ada Pak Ihsan dan juga ada Prof. Wawan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Sebelum kita kembali ngobrol, saya baca penanya yang sudah bergabung, Pak Ihsan dan juga Prof. Wawan. Selamat pagi untuk Prof. Wawan dan juga Pak Ihsan, saya Robi di Maja. Mau nanya, bagaimana caranya kita menemukan kebenaran mengenai calon-calon dari banyaknya gempuran opini buzzer-buzzer yang di media sosial, bahkan itu muncul juga di grup WhatsApp. Wah, iya sih, terasa saya juga. Mas siapa? Ada Mas Robi di Maja. Baik, terima kasih Mas Robi. Saya rasa berkait dengan nilai-nilai kebenaran informasi, ini bisa diakses di website KPU Provinsi Banten dan media sosial yang sudah kita miliki. Informasi kepemiluan ini penting untuk ditelusuri nilai-nilai kebenarannya. Nah, berkaitan dengan info pemilu, maka referensi yang paling bagus dengan mengunjungi website KPU Provinsi Banten. Segala kebenaran, saya rasa kami tidak mengada-mengada kaitannya dengan isu-isu yang berkembang. Nah, jalan tengahnya kembali kepada website yang kami miliki. Mungkin itu bisa membantu kepada Mas Robi untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Baik, Prof. Wawan. Kalau saya, mari para pendengar buka surat Al-Hujurat. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Kita harus cerdas ya, cerdas menelaah, apalagi tadi sudah disebutkan buzzer. Nah, ini kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, firman Allah dalam surat Al-Hujurat, kalau ada pembawa berita dari yang fasik, katakan begitu, fatabayyan, kita harus cek and recheck. Bagaimana ceknya? Sesuai yang dikatakan oleh Ketua KPU. Luar biasa, kata. Sukses dan mudah-mudahan semua pemilih menyalurkan hak pilihnya pada saatnya nanti, sehingga Banten maju dan berkeadaban siapapun yang jadi pemimpin. Oke, baik. Pak Ihsan, kalau tadi kan yang menjadi tantangan-tantangan utama sudah diinformasikan. Banten juga punya pedalaman, ada suku Baduy, ada pulau-pulau kecil gitu ya, kita bilang seperti itu. Nah, kalau masalah logistik sendiri, ini bagaimana sejauh ini KPU Provinsi Banten? Berkaitan dengan logistik ini ada beberapa prinsip ya. Misalnya dalam perencanaannya ini harus tetap tepat jenis yang kita produksi ini harus tepat, kemudian tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu. Nah, ini bagian dari prinsip-prinsip mengelola logistik kita. Misalnya logistik di TPS pulau terpencil, jangan didistribusikan di pedalaman. Nah, ini salah sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, kemudian juga berkaitan dengan jumlahnya, kita harus benar-benar sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS tersebut. Nah, ini penting bagi kita semuanya untuk turut serta kita mengawal proses penyelenggaraan pilkada ini dengan baik dan benar. Nah,
partisipasi ini menjadi penting. Akhirnya kan seperti itu, agar KPU-nya tidak salah dalam melakukan perencanaan dan juga melakukan distribusi terkait dengan logistik itu sendiri. Nah, ini penting kita semuanya untuk terlibat. Baik. Dan memang ini juga karena kalau berbicara mengenai logistik, ini juga hal yang penting, bagian yang penting. Kalau misalnya ada keterlambatan, ada yang salah kirim, berarti kan nanti ini dalam artian perencanaannya gitu ya di KPU-nya seperti apa gitu kan. Dan tentu saja masyarakat juga sudah ditentukan tanggalnya 27 November. Kalau menurut Pak Ihsan sendiri, kita masih punya waktu untuk menuju 27 November. Sejauh ini kalau untuk persiapan logistik sudah mencapai berapa persen, Pak? Saat ini sedang berproses ya di pengadaan. Kami masih melakukan proses berkaitan dengan pengadaan. Untuk distribusi belum. Nah, kami meyakini dengan durasi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hingga di hari H nanti, kami pastikan kebutuhan logistik pilkada kita itu akan sampai pada TPS yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira tentunya. Baik. Prof Wawan, kalau tadi berbicara mengenai logistik, ini kalau ke Prof Wawan bicaranya tentang sosial ekonomi, dan kita tahu juga nih tidak hanya di Banten, di beberapa daerah bahkan di nasional pun tengah mengalami inflasi. Seberapa besar pengaruhnya kondisi sosial ekonomi terhadap partisipasi pemilih di pilkada tahun ini? Ya, memang kalau yang namanya logistik, logika tanpa logistik itu bisa anarkis. Untuk mencegah itu, maka persiapan logistik tidak hanya Sarpras dalam bentuk itu, tapi juga KPU dan pemerintah selaku penanggung jawab itu antisipasi jauh-jauh ya. Misalkan di TPS siapkan tenaga medis ya, kemudian dengan sarananya, kemudian juga katakanlah honorarium kepanitiaan kalau memang ini jangan sampai telat. Makna logistik itu jangan hanya sebatas kotak suara, tapi yang bekerja sampai larut malam segala ini kan harus diperhatikan itu, karena bagaimanapun juga kesehatan dan keselamatan warga Indonesia itu bagian dari amanat undang-undang. Saya kira itu. Dan memang berarti sosial ekonomi pada pemilih ini bisa menentukan tingkat partisipasinya. Bisa rendah, bisa naik gitu. Ya gitu. Kalau apalagi kalau darahnya naik semua repot. Kita harus jaga itu. Iya, artinya memang kita berbicara bahwa kondisi setiap pemilih ini pasti akan menentukan tingkat partisipasi ke depannya, Pak Ihsan ya. Kalau tadi misalnya katakanlah dengan latar belakang pemilih muda dengan gempuran buzzer-buzzer yang membuat mereka bingung nih. Tadi Pak Ihsan bilang silakan lihat atau datang ke lamannya KPU. Di sana kebenaran-kebenaran pasangan calon itu sudah dipublikasikan gitu ya. Artinya memang langkah-langkah KPU sudah dilakukan. Ada inovasi lain nggak Pak selain hal tadi yang disampaikan? Iya, tentu kita dalam melakukan peningkatan kualitas demokrasi kita terus melakukan inovasi, menggunakan teknologi, kemudian juga melakukan kolaborasi, bersinergi ke seluruh stakeholder pemerintah, TNI, Polri, bahkan kita juga melakukan kerjasama kepada organisasi masyarakat, baik kepemudaan maupun agama. Ini kita terus upayakan agar bersama-sama. Kami juga menekankan pentingnya kita terus bersama menjaga kualitas demokrasi kita ini untuk berkualitas. Saya rasa itu yang paling penting ya, untuk kualitas demokrasi kita ini bisa kita bangun dengan terus berkomunikasi kepada seluruh pihak untuk bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan pilkada di 2024 nanti. Oke, baik ya. Dan memang ini serentak di tingkatan provinsi dan juga kabupaten kota. Alhamdulillah di Banten tidak ada kita bertarung dengan kotak kosong ya. Alhamdulillah kita tidak ada kotak kosong. Kita juga ada calon perseorangan, itu ada di Kabupaten Pandeglang dengan 2 calon
dengan 2 bakal pasangan calon. Bupati ya. Ya, bupati ada 2, kemudian di Kabupaten Tangerang itu ada 1. Nah, ini bagian dari kemajuan yang kita miliki di era demokrasi kita ini, ada unsur perseorangan yang ikut serta dalam kontestasi penyelenggaraan pilkada di 2024. Oke, artinya Anda melihat bahwa dinamika politik kita ini berkembang. Tidak hanya misalnya butuh kendaraannya parpol, tapi Ya secara tentu individu juga sudah ini muncul. bagian dari kemajuan yang di era demokrasi yang ada di Banten ini. Perseorangan juga bisa, meskipun dulunya juga ada, tapi dengan bertahannya perseorangan ada kembali ini kan bagian dari iklim yang sangat bagus ya, menjaga keseimbangan semua pihak bisa. Karena tadi disampaikan Teteh kan tadi tidak hanya dari unsur partai politik sebagai pengusul, tapi perseorangan. Nah, saya rasa ini bagian dari kemajuan yang kita miliki untuk bisa kita jaga dan juga kita tingkatkan kualitas kita dalam menyelenggarakan pilkada nanti. Baik, tidak terasa nih kebersamaan kita sudah di penghujung waktu, Prof. Wawan dan juga Pak Ihsan. Sebelum kita menutup Bincang KPU pagi hari ini, Prof. Wawan ada hal yang ingin disampaikan, sekaligus juga mengajak nih pendengar masyarakat Banten untuk juga yang nggak golput, karena kan harus menggunakan hak suaranya. Silakan Prof. Wawan. Subhanallah, negara kita ini multi agama, multi ras, multi suku. Saya berpesan pada para pendengar untuk tetap menjaga persatuan, kedepankan saling asah, saling asuh, saling asih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terima kasih kepada para pendahulu bangsa. Ini sudah berinovasi sebetulnya. Awalnya kan dulu belum langsung, katakan sekarang sudah langsung. Saya sampai tertarik sebagai akademisi ingin membuat buku berjudul Fikih Pemilu gitu ya. Itu mungkin dari hasil obrolan yang bermanfaat ini. Dan yang ketiga, sudah luar biasa lah inovasi oleh para pendiri negeri kita ya, terutama desain untuk pemilu. Yang terpenting mah implementasinya ini tolong kedepankan staff. Staff itu singkatan dari Sidik, Tabligh, Amanah, Fatwana. Itu yang saya tekankan sekali lagi, sehingga biaya yang berbanyak yang menelan anggaran masyarakat bisa juga maksimal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Wawan. Pak Ihsan, closing statement pagi hari ini. Baik, terima kasih Teh. Tentu kami berterima kasih ya sudah diajak diskusi. Yang pertama, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk terlibat mengawal proses penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Ini penting karena ini bagian dari proses kita memilih pemimpin yang nantinya akan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita berbangsa dan juga bernegara. Kemudian juga banyak hal dalam aspek penyelenggaraan pemilu dan kepemimpinan ini. Nah, kami berharap juga kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita datang ke TPS dengan riang gembira. Tentunya kita harus memperbanyak titik temu kita dibanding titik singgung atau titik beda kita. Kita harus mengedepankan menjaga harmoni, menjaga kondisivitas, menjaga ketentraman, menjaga hubungan kita sebagai anak bangsa untuk nilai-nilai persatuan, bahwa pilkada ini bukanlah akhir ya, tapi ini awal kita membangun peradaban kita menjadi Banten yang lebih baik tentunya. Mungkin itu Teh, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Baik, sayangi Bantenmu, Terakhir, coblos pilihan. Wallahul muwaffiq ila qaummit thoriq, jaga kekompakan, jangan ada konflik. Jaga kekompakan, jangan ada konflik. Wah, mantap ini ya.
Baik, terima kasih Prof. Wawan dan juga Pak Ihsan sudah hadir, dan untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang pasti saya kembali reminders, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai nanti Anda nggak datang ke TPS ya, tanggal 27 November 2024. Dan pastikan juga Anda sudah terdaftar ya, cek DPT online-nya, bisa langsung kunjungi websitenya KPU ya Pak Ihsan ya. Jadi untuk dicek saya ini udah terdaftar atau belum. Kalau belum silahkan bisa konfirmasi dan lain sebagainya. Baca di website KPU ada ya Pak Ihsan ya keterangan lebih lanjutnya ya kalau misalkan. dptonline.go.id. Cek dptonline.go.id. Oke, baik, itu dia informasinya ya. Yang pasti juga kita sama-sama punya peranan untuk bisa menciptakan demokrasi yang lebih sehat lagi ke depannya, dan juga menentukan pemimpin baik itu di tingkat Provinsi Banten maupun juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Sekali lagi terima kasih banyak, saya Nesya Aulia pamit. Sampai jumpa lagi di Bincang KPU selanjutnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 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 masyarakat Banten, datang ke TPS di pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu, di pilkada Banten gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Dulur-dulur, Masyarakat Banten, jangan lupa aja kelalen tong hilang, kurang rame-rame, dongkap KPPS. hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di pilkada Banten. Mantap. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Ayo, 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 datang ke TPS, coblos pilihanmu, di pilkada Banten gunakan hak pilih.